lulusan TI itu sangat banyak, tetapi penyerapan dari dunia kerjanya itu minim. Halo semuanya, selamat datang di podcast Informatics. Pada kali ini kita akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan perkuliahan yang ada di kampus. Nah, untuk topik pembahasan yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama mengenai 3 peminatan jurusan, lalu magang merdeka, setelah itu konversi SKS pengayaan nih guys. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bimo Prasetyo Wibowo, saya selaku moderator yang memandu jalannya podcast pada kali ini. Dan di depan saya ada kaprodi kami, yaitu Ibunda Mia Kamayani selaku kaprodi Teknik Informatika UHAMKA. Halo Ibu, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Ya, Ibu ada kesibukan apa hari ini, Bu? Ya biasalah ACC. Ini aja udah banyak yang ngantri nih ACC nih di ruangan saya nih. Lagi pada skripsi ya, Bu? Sama PKL juga. PKL. Iya. Iya. Biasalah. Ya. Ya mungkin kita langsung aja ya, Bu. Ada 3 pembahasan ya, Bu, yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama terkait 3 jurusan peminatan ya, Bu. Sebelumnya ini kan kita taunya 3 jurusan peminatan itu ya adanya RPL, multimedia dan jaringan. Nah, sekarang ini kan berubah ya, Bu. RPL menjadi AI, multimedia menjadi desain grafis dan UI, lalu ada jaringan juga. Nah, kenapa sih, Bu, kurikulum yang sekarang itu bisa berubah? Ya, oke. Ya pertama sebenarnya ini muncul dari kebutuhan di luar sana gitu, bahwa trennya sekarang lebih kepada data science. Kemudian kenapa RPL dihilangkan? Nah, sebenarnya RPL itu nggak hilang ya, malah RPL sekarang itu wajib gitu, jadi bukan peminatan lagi tapi wajib. Kenapa wajib? Karena di kita nanti akan ada yang namanya mata kuliah Capstone Design. Nah, di semester 7 Capstone Design itu tujuannya untuk mahasiswa itu supaya bisa merancang software. Jadi project gitu ya, sifatnya itu project, kelasnya itu bukan kelas yang kayak teori diajarin gitu ya, enggak. Tapi dari awal masuk kelas itu udah langsung dikasih project, entah itu dikasih dosen atau mahasiswanya sendiri yang mencari project. Nah, makanya nanti setiap mahasiswa, mau dia peminatannya jaringan, mau dia peminatannya AI, mau dia peminatannya grafik dan UI, itu semua harus punya kompetensi membangun software kayak gitu. Jadi lebih tinggi lagi, malah bukan dihilangkan ya, yang tadinya sifatnya peminatan sekarang sifatnya wajib gitu. Jadi semua lulusan diharapkan punya kompetensi yang tadi itu. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa AI? Ya tahu sendiri ya, sekarang hampir semua lini ya ada AI-nya, bahkan dunia hiburan itu artis-artis ya udah pakai aplikasi AI gitu ya untuk ngubah foto atau apalah. Nah, jadi menjawab tantangan di luar sana, kita membuat peminatan AI. Sebenarnya mata kuliah kita sudah mendukung ya ke arah sana ya, sudah ada machine learning, kemudian ada lagi sistem mendukung keputusan, terus ada lagi sistem pakar. Nah, itu sebenarnya sudah ada, tinggal lebih diarahkan lagi gitu ya untuk mahasiswa itu nanti lebih ke AI-nya gitu. Kalau dulu kan lebih ke RPL, kalau sekarang ke AI-nya gitu. Nah, sekarang juga banyak kan skripsi mahasiswa itu ke arah sana juga. Jadi kita memfasilitasi lah mahasiswa itu gitu. Seperti itu, semoga menjawab. Berarti memang tujuan dari diubahnya kurikulum ini, diubahnya 3 peminatan itu untuk mahasiswa diarahkan lebih mengerjakan kepada proyek ya, Bu, bukan hanya teori-teori saja seperti itu. Ya, memang tuntutan dari lulusan IT ya sekarang itu tinggi gitu. Kalau dulu mungkin mahasiswa itu saingannya nggak terlalu banyak gitu ya untuk menjadi programmer, untuk menjadi analis atau apa. Nah, kalau sekarang di luar lulusan S1 informatika ya, banyak juga lulusan lain yang mengambil jalur informatika. Mungkin kamu bisa perhatikan ya,
mahasiswa mungkin jurusan teknik elektro bukan atau teknik mesin itu banyak juga yang bisa pakai software, bisa coding kayak gitu. Nah, makanya kita harus ada sisi bargainingnya dong, kita harus bisa lebih lagi dong daripada yang memang jalurnya bukan jalur formal gitu ya, kayak jalur kursus atau kan banyak sekarang ya kursus-kursus gitu kan yang programmer. Nah, kita harus lebih bisa menempatkan kita nilai plusnya di mana kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan kurikulum yang baru ini ya bisa meningkatkan lagi mutu lulusan gitu ya, supaya kita bisa bersaing juga nih sama lulusan-lulusan yang udah mungkin lebih bergengsi ya gitu ya. Mungkin mahasiswa lebih tahu lah gitu ya. UHAMKA mungkin nggak banyak yang tahu juga. Kalau perusahaan UHAMKA di mana gitu ya. Iya kan, beda sama yang lain. Nah dengan ini ya, apalagi kita juga punya kurikulum pengayaan, mata kuliah pengayaan. Ini juga bisa memperkaya lagi portofolio mahasiswa gitu. Jadi nggak cuma sekedar kalau mau ngelamar kerja tuh nggak cuma IPK yang tinggi doang gitu ya. Kita tuh portofolionya itu bisa banyak karena dibantu dari mata kuliah pengayaan tadi, terus dibantu juga dengan capstone design ya kan, dibantu juga dengan SKPI, terus PKM, apalagi lah itu banyak banget ya pokoknya kegiatan yang bisa memperkaya portofolio mahasiswa. Seperti itu. Iya, berarti memang tujuannya itu untuk membantu mahasiswa ya, dalam supaya bisa bersaing. Justru gitu. Untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan. Betul, nantinya ya Bu, karena kan sudah ada portofolio yang ada dari masing-masing mata kuliah yang diberikan gitu. Jadi sebenarnya tugas-tugas yang kalian buat itu sebenarnya bisa jadi portofolio juga gitu, nggak cuma jadi arsip aja gitu ya disimpan, itu bisa disimpan. Misalkan kalian bikin websitenya juga cuma prototype lah ya. Nah itu bisa kalian masukkan tuh ke CV kalian walaupun cuma main-main ya, tapi kalian bisa taruh di GitHub misalnya, ya kan, atau di hostingan gratis gitu. Nah itu bisa jadi portofolio tuh. Pokoknya semua tugas itu bisa jadi portofolio sebenarnya gitu. Oke guys, jadi emang tujuan daripada penggantian kurikulum ini untuk nantinya mempermudah kita dalam mencari pekerjaan gitu, dan tugas-tugas yang kita kerjakan juga bisa dijadikan sebagai portofolio. Seperti misalnya kalau teman-teman ada project coding itu bisa diposting di GitHub atau platform lainnya. Kalau misalnya desain ada di Dribbble, Behance dan segala macamnya seperti itu ya Bu. Ya betul, karena sekarang itu udah bukan main ya tantangannya tuh. Jadi lulusan TI itu sangat banyak, tetapi penyerapan dari dunia kerjanya itu minim. Nah, kenapa coba itu kira-kira, bisa jawab nggak kamu? Mungkin karena emang kenapa ya? Kalau lulusan banyak tapi perusahaan tuh kayak susah gitu dapat yang bisa kerja di tempat mereka. Karena mungkin karena skillnya itu mereka belum punya skill yang pasti gitu. Karena masih ada mata kuliah yang dikasih ada gap itu kan. Nah, ada masih gap general. Nah itu, jadi kita mengisi gap itu dengan memperbanyak pengalaman mahasiswa, baik itu soft skillnya maupun hard skillnya gitu. Karena kalau teori nggak akan ditanya kalau wawancara ya. Apa pengertian SDLC kayak gitu kan nggak. Paling yang ditanya, kamu udah ngerjain apa aja sama kuliah, mana project kamu gitu kan, skill apa yang kamu punya udah gitu. Pernah ngerjain project di mana aja gitu. Kayak gitu kan. Jadi memang sekarang tuh lebih ke portofolionya, bukan ke saya dapat nilai A nih di mata kuliah coding atau apa gitu, enggak ya, tapi lebih ke hasilnya mana gitu, output ya. Sekarang tuh kan OBE itu ya, outcome based education gitu. Jadi memang yang dilihat itu luarannya, bukan saya pintar, saya IPK segini, enggak, tapi kamu bisa apa kayak gitu. Karena emang kalau IPK dan nilai itu bisa dicari dengan mudah ya Bu. Kalau sekarang saya jujur aja ya, selama saya ngajar ini paling tinggi tuh IPK selama masa pandemi nih, masa online nih. Waduh. Nah, iya. Dulu tuh sebelum pandemi IPK kita tuh kecil. Rata-ratanya tuh paling kecil se-UHAMKA, semua fakultas tuh kalau di rankingin FT tuh paling kecil, paling bontot. Karena memang kebanyakan angka-angka ngitung-ngitung. Emang sulit gitu. Nah setelah online
Ya mungkin online itu mempermudah mahasiswa dalam belajar juga ya, karena Iya. kan nggak perlu buang-buang waktu untuk di jalan ya kan, lebih baik untuk ngerjain tugas atau belajar, mungkin ke situ juga gitu. Dan dosen juga lebih efisien mungkin ya dalam memberikan materi gitu, mungkin ya. Iya. Nggak tahu juga saya sih kenapa bisa seperti itu ya, ini fenomena juga nih, harus diteliti nih. Kemajuan teknologi juga sih Bu. Mahasiswa juga lebih mudah dalam Ya mencari kayaknya mahasiswa lebih pintar jawaban. sekarang ya, mungkin lebih pintar dari dosennya, jadi dosennya belum ngasih soal dia udah tahu jawabannya ya. Udah ada duluan nih jawabannya nih. Iya. Iya. Ya, berarti memang untuk itu ya tujuannya Bu. Selanjutnya membahas tentang Kampus Merdeka Bu. Kampus Merdeka ini kan cukup diminati oleh banyak mahasiswa ya, Ya. khususnya di teknik dan teknik informatika gitu. Banyak mahasiswa yang belum paham dan belum aware terhadap magang Merdeka ini Bu. Karena kan magang Merdeka juga menjadi salah satu acuan mereka untuk bekerja nantinya ya Bu. Berlatih untuk bekerja di dunia magang gitu, di kantor dan segala macam. Nah, sebenarnya MBKM ini bagaimana sih Bu MBKM yang ada di FT itu? Oke, jadi sebelumnya kalau yang awal-awal MBKM waktu batch 1 itu memang hanya dari platform websitenya Kampus Merdeka gitu kan. Semua program MBKM hanya terpusat dari situ saja gitu kan. Nah, begitu di batch 3 kalau nggak salah, itu ada program hibah ya, namanya hibah dari Kemendikbud untuk supaya apa? Supaya kampus itu membuat network dengan mitra-mitra di luar yang sudah membuat MOU dengan Kemendikbud. Jadi kayak misalkan nih, kalau Bangkit itu kan udah jelas dari Kemendikbud udah ada MOU-nya ya. Tapi kemarin itu perusahaan yang belum ada ini, perusahaan-perusahaan lokal ya, startup lokal, dia belum masuk ke platform Kampus Merdeka, jadi kayak dia tuh masih proses seleksi lah gitu. Nah tapi dia mau ngerekrut nih mahasiswa MBKM. Nah dengan adanya hibah waktu di batch 3 itu, kita bisa tuh bikin MOU di luar yang platform tadi. Nah dengan cara seperti ini ya, nanti MBKM itu nggak cuma dari platform Kampus Merdeka saja, tetapi di luar platform juga kita secara mandiri bisa membentuk MOU tadi. Misalkan kamu punya kenalan yang punya perusahaan nih, tapi nggak ada di Kampus Merdeka gitu ya perusahaannya. Bisa dia tinggal kontak aja, di kita kan ada koordinator MBKM ya kan. Melalui beliau nanti kita akan dihubungkan untuk membuat MOU. Nah dari situ nanti oh yaudah kita buat kesepakatan nih magang, menerima berapa mahasiswa, terus SKS konversinya apa saja gitu kan. Itu bisa, jadi nggak harus dari Kampus Merdeka saja. Di luar itu pun kita sebenarnya kemarin ada dengan Kampung Betawi ya. Kampung Betawi, tahu nggak? Sempat ada tuh tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah itu kita bikin MOU sama mereka. Itu skemanya skema KKN. KKN. Jadi itu mandiri tuh, kita nggak lewat Kampus Merdeka tuh. Kita sama mereka bikin MOU, terus ada beberapa mahasiswa yang ikut juga, mungkin mahasiswanya udah lulus ya sekarang. Nah itu bikin website untuk promo objek wisata di sana, dan mereka dikonversi gitu, jadi bisa sebenarnya. Ya berarti memang nggak harus dari Kampus Merdeka saja, tapi dari perusahaan lain juga bisa, asal ada MOU yang jelas gitu ya, yang jelas, karena kan kita punya tanggung jawab, kompetensinya harus tercapai. Jangan sampai nih kalau misalkan kita udah percayain dia untuk kita serahin mahasiswa kita, cuma disuruh fotokopi doang gitu kan. Bikin kopi. Iya, kompetensinya mana gitu kan. Mendingan kuliah di kita aja gitu yang udah jelas kompetensinya. Betul, betul. Nah, kalau untuk dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh FTII itu bagaimana Bu untuk Kampus Merdeka ini? Ya. Alhamdulillah ya, kalau misalkan untuk fasilitas kita terus membangun ya. Kalian mungkin tahu ada smart classroom juga gitu ya. Di situ kita bisa kalau misalkan ngadain event yang butuh apa ya namanya, butuh koneksi yang bagus ya, kemudian seperti kayak kelas internasional atau mungkin ya seperti itu, kita bisa pakai itu. Terus kemudian lab juga kita sudah diperbarui ya komputernya gitu, dengan
yang terbaru kalau nggak salah lab berapa ya, lab 1 ya. Nah itu kan kalian bisa lihat ya, itu udah baru semua tuh komputernya ya kan. Nah walaupun mungkin masih berproses ya, kita kan nggak mungkin sekaligus semua diperbarui ya. Kita akan terus bertahap gitu, memperbarui terus lab komputernya kayak gitu sih. Iya. Kalau untuk ini Bu, yang balik lagi ke yang 3 peminatan tadi ya Bu. Tadi kan kita sempat membahas yang 3 peminatan itu. Nah, kalau untuk 3 peminatan yang tadi kita bahas itu dari 3 peminatan tersebut yang cocok untuk kita daftar ke kampus Merdeka itu kira-kira apa saja Bu? Bagian-bagian apa saja Bu? Kalau sejauh yang saya pernah alami ya selama 4 batch ya, memang yang diminati banget itu programmer. Programmer masih nomor 1 ya, apalagi full stack ya. Full stack itu kan bisa front bisa back juga kan, dua-duanya tuh wah itu diminati banget lah. Terus sama UI UX designer itu juga diminati. UI UX designer itu juga diminati gitu. Jaringan juga banyak, terutama bagian security. Apalagi sekarang ada cyber security ya. Sekarang lagi in banget, itu juga diminatin banget ya sama perusahaan-perusahaan. Gitu. Kalau untuk yang AI sayang sekali ya sampai sekarang paling baru bersifatnya itu studi independen ya. Jadi baru sifatnya itu bukan magang sih. Kalau magang kan berarti emang skill AI-nya itu dipakai untuk memproduksi sesuatu gitu kan. Nah, kalau ini mungkin lebih kepada belajar gitu. Kalau AI itu banyaknya itu sih studi independen ya, belajar mandiri gitu. Tapi kalau magang programmer itu sih utamanya. Gitu. Dari 3 peminatan tersebut emang cocok ya untuk untuk nantinya diarahkan ke magang, misalnya mau magang yang AI yang RPL itu ke programming, lalu yang multimedia ke desain, jaringan ke cyber security dan sebagainya seperti itu ya Bu. Nah, kalau untuk magang Merdeka ya nih Bu, balik lagi ke magang Merdeka. Nah, dari mahasiswa kita kan banyak juga yang bertanya ya Bu, di magang Merdeka ini tentang konversi SKS Bu, karena sempat ada kejadian kita ini magang di luar tapi kita juga kuliah di kampus, jadi satu semester itu kita 40 SKS Bu, itu kan memperberat banget ya buat mahasiswa ya. Nah sebenarnya ini yang salah kaprah mungkin ya. Jadi kalau dari kami sendiri ya di Prodi itu sudah ada semacam surat ya, surat atau fakta integritas ya. Kalau misalkan mahasiswa tersebut mengambil MBKM, dia tidak boleh ngambil kelas reguler gitu. Jadi ya saya nggak tahu kenapa mahasiswa itu bisa melakukan seperti itu, entah kurang informasi mungkin ya, ya itu miss ya, adanya miss lah, saya mengakui mungkin adanya miss. Tapi kebijakan dari Prodi mah tetap ya, yang namanya MBKM itu kuliahnya di luar ya, nanti kita di dalam itu tinggal konversi aja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada yang seperti itu, coba ditanyakan kembali itu kapan tuh kasusnya. Soalnya kalau yang sekarang alhamdulillah sih kita udah clear ya, udah mahasiswa udah sama-sama tahu, udah sama-sama paham. Kalau udah MBKM emang nggak usah datang ke kuliah lagi gitu kan. Kalau masih ada yang kayak gitu, waduh itu berarti kuper mungkin ya. Mungkin kurang sosialisasi atau segala macam ya Bu. Ya saya nggak tahu, karena kan semua melalui koordinator MBKM ya informasinya. Jadi satu arah, satu pintu. Jadi harusnya sih nggak akan terlewat gitu. Tapi mungkin itu kejadiannya mungkin masih awal-awal tuh batch 2 atau batch 3. Saya sih mengakui itu banyak yang miss ya. Karena kita masih membangun sistem, masih mekanismenya masih kita susun. Nah, mungkin dari proses transisi itulah ya banyak yang kelewat gitu mahasiswanya gitu. Ya berarti memang ya kalau udah magang di luar mah magang aja, nggak usah kuliah di kampus ya Bu. Ya betul itu, karena kan kita pengennya mahasiswa itu dapat nilai yang terbaik gitu ya dari mitranya, jangan sampai karena terlalu banyak beban di mitranya nggak bagus, di dalam nilainya juga nggak bagus, jadi nggak dapat semuanya gitu kan. Dua-duanya jadi miss malah ya. Gitu. Kita pengennya kalau udah fokus MBKM fokus aja gitu.